Sore kawan-kawan semua. Sore ini aku mau ngajak kalian ke kebun cabai saya ya, yang udah 1 bulan lebih nggak saya datangi. Nah, jalannya lewat di samping rumah tetangga. Nah, ini teman-teman, kemarin sebelum bulan puasa saya nanam cabai, ternyata semak-semaknya pada tinggi semua karena 1 bulan lebih saya nggak kesini. Tapi alhamdulillah cabainya pada berbuah semua. Besok rencananya mau kita bersihkan ini, dan insya Allah kita hanya menunggu panen. Kemarin saya di sini menanam bermacam-macam tanaman, ada terong, ada jagung, ada cabai, dan juga ada ini tomat cherry. Ini tomat kecil ini kalau di tempat kami namanya ini kemantis. Ini asamnya lebih asam terasa daripada tomat. Cabainya pada berbuah semua, tapi sayang nggak terawat karena Ramadan kemarin kita nggak ada jadwalkan untuk ke kebun. Semak-semaknya pada tinggi semua. Insya Allah besok kalau ada waktu kita bersihkan. Nah, cabainya pada berbuah. Nah, ini tanaman kacang udah mulai mati, tapi buahnya masih ada nih. Jadi di sini tuh ada kolamnya ya. Ini kolam nila, kemudian ada rumah walet yang belum selesai. Nah, ini kemarin tempat penyemaian pembibitan. Nah, oh ya, aku mau kenalkan ini topi tradisional orang Kutai. Dulu nenek-nenek moyang kita kalau ke ladang mereka menggunakan ini. Ini namanya kalau di sini seraung. Ini seraung. Jadi ini bahannya ya dari apa namanya? Tuh dia kalau orang sini bilang namanya bengkuang gitu. Jadi dia semacam apa? Kayak pandan gitu, pandan raksasa gitu. Jadi proses pengolahannya dia dikeringkan dulu, kemudian baru dibentuk kayak gini, kemudian dijahit nih dengan benang jahit ini. Nah, terus ininya dari rotan ini tali-tali yang di pinggir ini terbuat dari rotan. Kemudian ininya juga dari rotan yang dibelah itu, kemudian dibuat lingkaran bulat ya.
Nah, kalau ini tempat kepalanya ini juga sama ya, bahannya dari bengkuang itu tadi. Mungkin bisa dikenal dengan pandan raksasa ya. Nah, cuman kalau mestinya di sini ada tali gitu. Jadi karena ini diameternya gede, jadi kalau pas angin kencang gitu dia mudah terbang. Jadi orang-orang dulu dia menggunakan tali di sini untuk mengikat supaya nggak terbang gitu. Ini namanya seraung. Oh ya, aku mau juga kenalkan ini yang aku buat dari sebulan yang lalu. Ini PSB, namanya PSB, fotosintesis bakteri. Jadi dia ini bakteri sebenarnya, kita mengolah bakteri untuk tanaman. Nanti insya Allah kalau ada waktu di konten berikutnya kita akan buat cara bagaimana membuat PSB ini ya, serta bahannya apa-apa saja. Nah, ini semaknya udah pada tinggi semua, batasnya jadi ikut salah, ini salah sama semak. Nah, itu kolam guys. Jadi kalau mau makan nila tinggal pancing gitu, nila segar. Oke, kita lanjut. Rencananya saya setelah di sini mau mengunjungi master pertanian. Beliau itu ahli dalam pengolahan limbah-limbah dapur, diolah menjadi pupuk organik cair, pupuk organik padat. Oke, ikuti terus ya, kita menjumpai beliau. Nama beliau Bapak Immanuel Toto. Oke, ikuti terus ya. Ini limbah-limbah dari pedagang sayuran yang dibuang, dari pedagang buah-buah yang dibuang, kita kumpulkan, kita olah, kita fermentasi ya. Kita campur sama gula, kita campur sama cucian beras. Hasilnya selama 7 hari itu nanti menjadi pupuk organik seperti yang sudah diaplikasikan semacam ini. Nah, ini hasil fermentasi yang dicampur, diaduk dengan limbahnya maggot. Limbah maggot sama pupuk fermentasi yang tadi itu yang saya jelaskan, ditambah juga sama ini kalau punya limbah-limbah kulit telur. Kebetulan kami memproduksi kerajinan dari kulit telur yang limbahnya ini sangat bagus sekali untuk kalsiumnya tanaman cabai ini, untuk menghindari flek-flek ada semacam hitam-hitam di ujung, itu kekurangan kalsium. Dan daun ini bunga pasti rontok. Tapi ini hasil dari olahan kita kemarin. Ini hasilnya, nggak ada satupun dari buah cabai ini yang terkena penyakit. Tuh. Untuk menghindari hama, biasanya ada flek-flek jamur semacam kutu yang putih-putih itu ada, bisa dari air tembakau, bisa jadi dari molnya juga bisa. Dan sisa fermentasi itu ada cairannya, bisa dibuat semprot, aplikasikan lewat semprot 1:10. Nah, ini tidak ada satupun yang rontok, yang keriting ya. Memang ini variannya kecil-kecil daunnya, tapi yang jelas ini sudah nggak ada penyakit. Semuanya ini adalah hasil dari olahan limbah-limbah pupuk organik gitu. Padahal ini dari tanahan Pak ya, tanah timbunannya. Ya, ini tanah timbunan batu. Sebetulnya kemarin batu. Tanah ini sama sekali tidak ditanami. Hasil dari tanah timbunan, tanah uruk itu ya.
setelah diolah dari limbah-limbah yang sudah kita jelaskan tadi, jadilah tanah yang cukup subur semacam ini. Di dalam itu ada ini sisa maggot, sisa dari limbah maggot. Nah, semacam ini. Mari kita masuk. Nah, semacam ini. Ini limbah-limbah dari tanaman, dari buah-buahan, atau mungkin bisa juga dari sayuran. Airnya ini sangat bagus untuk penyemprotan buah cabai atau buah apa saja, yang mana untuk aplikasinya 1:10, 1:20 untuk menghindari penyakit-penyakit semacam kutu, putih, atau semut. Mereka bisa terhindar, bisa jadi tidak datang lagi ke daun-daun. Nah, semacam ini. Ini adalah mol, pupuk pupuk lokal ini ya, pupuk cair ya. Dan ini limbah-limbah dari maggot masuk. Ini sedang fermentasi. Ini fermentasi dari limbah-limbah pasar, limbah dapur yang kita taruh di bak-bak. Ini sangat mudah sekali kalau dibikin, taruh aja sudah. Kemudian airnya adalah air cucian beras ditambah gula, ditutup rapat selama 7 hari. Ini sangat baik sekali. Ampasnya untuk pupuk dan airnya itu untuk siram semprot atau siram kocor. Untuk airnya ini sangat bagus sekali untuk tanaman cabai dan sejenisnya lah. Nah, semacam ini adalah limbah-limbah yang sudah tidak terpakai. Ini bekas maggot, bekas media maggot yang tidak terpakai. Dan semuanya ini sangat baik untuk campuran pupuk satu tanah dibanding satu. Sangat baik. Sebetulnya 1:3 tidak cukup. Jadi kita tidak tergantung pada pupuk kimia kita beli. Kita coba budidaya ampas-ampas rumah tangga, kotoran rumah tangga, itu bisa untuk diaplikasikan semacam yang di luar sana. Harapannya Pak ke depan? Harapannya ke depan nanti supaya di Tanjung Batu ini, selama ini ketergantungan pupuk jelas kita beli ya, kita beli pupuk kimia. Nah, untuk mengganti biaya pupuk itu bisa kita buat sedemikian mudahnya dan murah. Jadi di sini intinya kita ingin bikin teknologi pupuk murah dari sisa-sisa makanan rumah tangga, atau mungkin dari warung-warung yang dibuang limbahnya. Ini sangat baik untuk pupuk. Kalau maggotnya sendiri Pak bisa digunakan untuk? Maggotnya itu untuk ternak, bisa untuk unggas, bisa untuk ikan. Jadi antara maggot dan sisa maggot ini saling berkoneksi, saling terintegrasi. Jadi bisa nanti untuk tanaman kebun ya, untuk peternakan, untuk perikanan bisa. Jadi dari maggot ini limbahnya untuk unggas atau perikanan, dan maggotnya sendiri untuk ikan. Jadi tidak ada satupun yang terbuang dari unsur-unsur maggot, bakal sisanya maggot kayak gitu.